Pak listener, kita masih bersama dengan owner Dapur Queen Bee. Ini merupakan Ibu Vika ya. Kita bersama dengan Ibu Vika, owner dari Dapur Queen Bee, salah satu UMKM yang menjajakan coto rendah kolesterol dan tidak menggunakan daging sapi. Dan juga tadi tambahan ya, tadi Ibu Vika juga mengatakan katanya itu tidak ada penyedap rasa gitu ya Bu ya? Bener ya? Gak ada penyedap rasa. Nah itu gimana Bu? Biasanya kalau kita melihat ya, itu kalau penjual coto itu untuk penyedap rasa itu dituangkan dengan porsi yang cukup banyak begitu ya, yang langsung dicampur di kuahnya. Mungkin 1 titik doang. Iya Bu. Iya. Oke. Memang ini yang menjadi salah satu pembeda juga ya untuk emang saya niat dan tujuan saya jualan itu buat emang pertama buat terutamanya itu buat kesehatan ya. Buat itu nggak pakai vicin yang banyak, pokoknya 10 liter itu kuah itu vicin cuman 1 tetes. Oh begitu. Yang enakannya kalau bilang nggak pakai ya, setetes doang gitu. Setetes aja. Terus kalau buat emang benar-benar kesehatan. Jadi kalau ada yang nggak makan kacang kayak asam urat gitu ya bisa request tanpa kacang. Jadi di atas 5 porsi bisa kita buatkan. Oh begitu ya. Jadi kalau semuanya pengen request khusus begitu, misalnya tanpa kacang itu bisa dibuatkan. Nah memang Bu ya, kalau makanan yang mengandung vetsin itu memang agak terasa kalau enak begitu ya, kalau pada saat awal kita menyantapnya itu enak ya, tapi sesudahnya itu kita haus sekali. Benar, ya. pasti beda. Pasti beda. Bisa dicoba dulu cotonya. Jadi memang harus dicoba dulu ya untuk coto ayam kampung ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Vika ya, jadi memang untuk bahan bakunya ataupun bahan dasarnya itu kan menggunakan ayam kampung Bu ya, ayam jago ya. Ini untuk bahan dasarnya sendiri Bu gimana? Suplainya dari mana nih Bu? Saya itu cari di pasar-pasar yang banyak jual ayam kampung ya, ayam jagonya. Jadi kalau habis sholat subuh itu udah jalan nyari ayam jago. Atau saya titip. Biasa kan ada yang dari pedesaan kan bawa ke pasar-pasar seperti Terong, pasar seperti pasar sawah. Kan banyak kan orang yang dari pedesaan bawa itu ayamnya. Kalau subuh ya saya titip. Jadi sudah pesan duluan. Iya udah. Ya. Jadi setiap saya ke pasar udah ada yang simpanan tiap hari. Jadi sudah ada yang simpan. Iya benar. Itu untuk ayam jago Bu ya. Iya benar. Kemudian Bu, dalam satu produksi itu berapa yang digunakan Bu untuk ayam kampungnya? Kadang 4 sampai 6 ekor. 4 sampai 6 ekor. Iya. Itu jadinya berapa ini banyak Bu? Udah berapa ya kalau 4 sampai 6 ekor ya Bu ya? Iya. Kalau saya sampai 4 sampai 5 ekor itu sudah bisa 25 sampai 30 porsi. 25 sampai 30 porsi. Iya. Untuk menghitung per porsinya itu diketahui dari mana Bu? Saya kan pakai saya dagingnya toh ya, saya ambil ya. Saya potong kotak-kotak ya, nanti ditimbang. Kalau kuahnya sendiri itu bisa menjadi acuan juga Bu untuk berapa porsi jadinya? Iya, saya udah tahu kan, udah diakarin. Pas penting seporsi itu pas seperti mangkok coto itu. Mangkok coto. Iya. Oke. Jadi dengan 4 sampai 6 ekor ayam jago itu jadinya bisa 25 sampai 30 porsi. 30 porsi. Bu, pastinya untuk usaha kuliner ya yang Ibu geluti ini pasti untuk smart listener, khususnya untuk masyarakat Makassar gitu ya yang mencoba coto ayam kampung ya. Apakah sebelumnya memang Ibu sudah pernah mencobanya dan ini menjadi ide awalnya atau gimana Bu? Iya, sudah pernah. Sudah pernah ya. Sudah pernah. Terus pertama di Jakarta saya buka
buat khusus di perumahan-perumahan di Serpong gitu kan. Rame sekali. Pas pindah ke Makassar saya coba, ternyata orang juga lebih suka. Lebih suka ya. Iya. Pertama saya cobain dulu ke teman-teman yang terdekat. Ya mereka semua suka. Teman-teman saya seperti yang anggota dewan gitu. Saya katanya enak, ya udah saya lanjut lagi. Jadi itu ya. Saya jadi usaha ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ini mulai kapan Bu dirintis dari usaha? bulan 1. Dari bulan 1 tahun awal bulan 1 2021 iya ini, baru. Kemudian kalau langganannya Ibu Vika sendiri itu dari mana aja sih Bu? Banyak, udah banyak. Ada yang dari Maros sampai buka puasa dari Maros ke rumah. Khusus ya, meluangkan waktu. Semalam lagi coba. Ada lagi yang dari mana ya? Katanya dari mana apa Bu? Itu ya? Dari daerah Antang ujung gitu. Khusus datang ya. Ini untuk mencoba. Ada yang dari BTP, Sudiang. Jadi cukup gua paling banyak. Gua cukup banyak ya. Bu, ini kan dari bulan 1 ya untuk usahanya ini sudah berdiri. Sebenarnya kalau kita usaha kuliner itu apa sih yang harus kita jaga, Bu? Agar nanti makanan yang kita hasilkan itu, kuliner yang kita hasilkan itu persis sama begitu dengan awal pada saat kita menjual. Oh iya. Semua saya udah perkirakan, bumbu saya timbang dulu kalau mau buat. Jadi rasanya tetap sama dari awal sampai sekarang, alhamdulillah. Semua ditimbang dulu, mau bikin bawangnya, mau bikin apanya, kuahnya, saya udah takarin, takarannya segini, bumbunya sudah segini. Jadi tetap gitu, sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi memang ada takarannya, Bu? Iya, udah. Ya, semua ditimbang. Agar tidak lupa, kayaknya Ibu catat gitu ya? Benar. Enggak, udah ingat sih, udah di luar kepala. Berartinya khusus untuk bumbu begitu, itu Ibu Vika sendiri yang meracik? Semua gitu ya? Saya yang racik sendiri. Mau dari, kan biasa kan orang beli bawang yang sudah dikupas, beli ini, saya enggak. Semua kita belinya bahannya masih ori semua, jadi kita yang kupas, kita yang giling. Jadi memang harus segar ya, benar-benar segar ya. Oke. Bumbunya kita nggak beli, bukan bumbu jadi, kita bikin semuanya sendiri. Mau kacangnya nanti setiap mau dimasak kacang baru dibuat. Jadi nggak ada yang benar-benar fresh. Iya benar. Itu harus dijaga ya kualitasnya, Bu ya. Satu lagi ketupatnya itu kita pakai pandan asli. Pandan asli, wah ini nih ya, enak banget ya. Kalau sampai untuk ketupat itu memang menggugah selera gitu kan, Bu. Pada saat ada cotonya, kemudian ada ketupatnya, apalagi ada bau-bau atau pandannya ya. Ini benar-benar langsung pengen disantap ya. Nanti ada orang kita baru potong. Ada orang baru dipotong. Ya. Biasanya jadi disiapin di meja itu ketupatnya itu. Biasa orang nanya, ini belum dibelah ya? Jadi emang karena sengaja. Oh gitu. Jadi biar wanginya tetap ada. Iya. Kalau untuk ketupat yang bau ataupun wangi pandan ini, Bu, itu ada kesukaran, ada hal khusus juga sih, Bu, yang tentunya ini bisa dibagikan juga untuk smart listener karena ya pokoknya daunnya pandan aja, pandan asli aja, bukan kelapa ya. Oke. Itu untuk ketupatnya enaknya yang agak besar atau yang agak kecil, Bu? Yang sedang lah. Yang sedang ukurannya ya. Enggak besar, enggak kecil juga. Oke, baik. Ini dari tadi kita ngomongin makanan terus ya. Memang sih ya kalau sore-sore kayak gini kita berbicara mengenai makanan, apalagi makanan yang berkuah, hangat ya. Apalagi ini sudah kebayang ya, itu ada bawang gorengnya ya. Aduh, jadinya lapar. Oke, dan ya Smart Listener, untuk sore hari ini kita masih berbincang ya dengan owner Dapur Queen Bee bersama dengan Ibu Vika, tentunya seorang pelaku UMKM yang menjajakan coto rendah kolesterol dan tidak menggunakan daging sapi dan juga tidak menggunakan penyedap rasa ya. Dan ya Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau tanya-tanya ya di sore hari ini, silakan. Untuk sore hari ini kita sudah ada pertanyaan ya yang masuk. Saya coba baca dulu. Ini
dari akun Datars ya. Dengan banyaknya pesanan coto ini, suplai ayamnya itu butuh berapa ekor dalam sehari dan sebulan itu berapa Ibu? Ini ada pertanyaan Bu ya. Ya, sehari itu ya. kadang paling sedikit itu 4 ekor ya sampai 6 ekor. 4 sampai 6 ekor. Iya. Itu tadi ya seperti diinformasikan. Jadi kalau dalam sehari 4 sampai 6 ekor itu jadinya 25 sampai 30 porsi. Iya. Ya. Berarti dalam 1 bulan itu kalau nggak ada pesanan ya, kalau pesanan kantor-kantor ya. Tapi terkadang ada pesanan kantor-kantor sih. Iya, berarti cukup banyak buat makan siang. Iya. Itu buat yang untuk di rumah aja gitu. Jualannya di rumah aja. Di rumah saja. Iya. Belum pesanan khusus. Iya, benar. Belum pesanan khusus. Itu buat Grab sama Gojek aja. Untuk pesanan iya. Ya. Itu untuk ojek online, ya, benar-benar. ojek online, dan itu bisa lebih ya, iya. 4 sampai bukan hanya 4 sampai 6 ekor sih, malah lebih gitu ya. Saya kira cukup ya untuk akun Datars. Kemudian ada akun Nesti Mei. Kenapa pilih ayam kampung Bu, bukan ayam pedaging katanya? Bukan daging. Bukan daging, sorry, bukan daging. Bukan, maksudnya kenapa pilih ayam kampung bukan kampung daging ya? Iya, karena mau rendah kolesterolnya. Bukan nyarinya yang lain dari yang lain lah. Tapi rasanya tetap seperti rasa coto. Tetap seperti rasa coto. Iya. Dagingnya itu ada manis-manisnya atau gimana Bu? Kalau daging ayam pokoknya coba deh gurih, pokoknya gurih. Saya nggak bisa berkomentar banyak ya, semanis itu harus dicoba dulu ya. Ditunggu. Lagi menuju. Oke, kita masih punya beberapa pertanyaan juga yang masuk ya di live chat untuk sore hari ini, dan Ibu Vika kita break lagi ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.